Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Anwarik, NPM 1822030. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif yang berjudul korelasi antara media pembelajaran dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 9 Banding Agung. Yang pertama ada latar belakang. Di sini yang melatar belakangi penelitian yang berjudul korelasi antara media pembelajaran dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 9 Banding Agung, yaitu hasil belajar muatan pembelajaran matematika yang masih rendah terhadap evaluasi yang telah dilakukan oleh guru. Harapan seorang guru yaitu nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas 5 berada di atas KKM, yaitu dengan KKM 65. Dengan demikian, kenyataan yang telah diobservasi di SD Negeri 9 Banding Agung, nilai matematika masih banyaknya siswa dengan nilai di bawah KKM. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana korelasi antara media pembelajaran dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 9 Banding Agung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu menemukan korelasi antara media pembelajaran dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 9 Banding Agung. Jadi di bagian tujuan ini yaitu seorang peneliti ingin menemukan korelasi ataupun hubungan antara media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan yaitu dapat menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian dan korelasi antara media pembelajaran dengan hasil pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 9 Banding Agung. Selanjutnya ada kajian pustaka atau kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri sendiri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu maka peserta didik mengalami proses perubahan dan tidak tahu menjadi tahu. Seperti yang dikemukakan oleh Daryanto 2010, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara lingkungannya. Yang selanjutnya pembelajaran, yaitu usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, di mana perubahan itu dengan didapatnya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Dan karena adanya usaha, menurut Usman, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain.
Di sini juga ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Selanjutnya, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar secara selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha yang kita lakukan, maka semakin banyak juga perubahan yang diperoleh yang bersifat positif. Selanjutnya, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Jadi perubahan yang bersifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap ataupun permanen. Perubahan yang terjadi berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Yang selanjutnya, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar kita sadari. Selanjutnya, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika belajar sesuatu sebagai hasilnya, ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang membantu guru untuk belajar ataupun menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada latar penelitian. Latar penelitian adalah tempat di mana penelitian melakukan penelitian. Melakukan penelitian berlokasi di SD Negeri 9 Banding Agung. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD Negeri 9 Banding Agung. Metode dan prosedur penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini lebih menekankan pada analisis, pada penyimpulan secara induktif dan deduktif dengan menggunakan logika ilmiah. Data dan sumber data. Data adalah bukti atau fakta suatu peristiwa yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah. Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik dan prosedur pengumpulan data terdiri dari 3 cara. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi, dan dokumentasi yang seandainya kita perlukan untuk sebuah data. Selanjutnya ada teknik dan prosedur. Setelah kita melakukan observasi,
wawancara, dan dokumentasi langsung kita di lokasi yang diteliti, maka peneliti bisa melihat keabsahan data untuk mengidentifikasikan terkait korelasi media pembelajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya tentang proposal yang berjudul korelasi antara media pembelajaran dengan hasil belajar matematika kelas 5 di SD Negeri 9 Banding Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.